Racikan berita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan ini kita telah audiensi dengan beberapa komisioner dari Kompolnas. Ya, iya, iya, Kompolnas dan ada beberapa petinggi di sini. Ya, kami mengajukan pengaduan sebenarnya, ya kan, dari hasil gelar perkara kemarin. Ya kan, gelar perkara kemarin itu di dalam surat karo wasidik pada kami menyatakan bahwa itu adalah hasil dari kesimpulan gelar. Nah, karena pada saat itu yang ikut gelar itu termasuk Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman, kemudian DPR dan sebagainya, maka kami konfirmasi apa betul bahwa hasil ini merupakan juga persetujuan dari Kompolnas. Ya kan, ternyata Kompolnas belum mendapatkan surat itu, belum mendapatkan surat yang diberikan pada kami ya sebagai terlapor ini, ya kan, diberikan pada kami. Nah, oleh sebab itu bahkan beliau minta kopinya dari kami, ya kan, bahwa mereka termasuk ombudsman belum pernah memberikan masukan, bahkan kemarin dinyatakan masih dibuat dalam proses pemasukan. Dan harapan beliau ini kita akan diadakan pertemuan lagi, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan adakan pertemuan lagi. Dan Kompolnas mengharap semua orang yang terlapor yang ada di daftar SPDP itu dihadirkan agar mereka bisa mendapatkan informasi yang komprehensif, ya kan. Memang kami sampaikan kejanggalan-kejanggalan ya, bahkan termasuk undang-undang perlindungan saksi dan korban yang menyatakan jika sudah ada pengaduan atau laporan tidak boleh dilaporkan balik. Harapan kami semua pelaporan yang dilakukan di Polda itu dihentikan, karena laporan dari kami, dari khususnya TPUA itu belum diproses dengan sampai tuntas, ya kan. Bahkan laporan dari 3 grup komunitas itu seperti Pradi Bersatu dan sebagainya, kami minta itu juga untuk dihentikan karena tidak ada perbuatan pidana yang di dalam pasal-pasal tersebut yang dilakukan oleh para terlapor. Ya kan, kami jelaskan tadi 160 tidak ada kerusuhan, tidak ada orang melakukan tindak pidana karena penghasutan. Kemudian 28 ayat 2 juga demikian, tidak ada masalah surat. Ya kan? Apalagi dulu yang unsur karetnya itu yaitu antar golongan sudah nggak ada lagi di dalam pasal itu. Kemudian pasal 28 ayat 3 bahkan di drop kayaknya, karena baik di SPDP ya kan maupun di panggilan-panggilan saksi kemarin tidak ada lagi. Karena apa? Kalau 28 ayat 3 itu disampaikan, maka harus ditunjukkan ijazahnya. Karena itu dianggap kebohongan kan. Kalau kebohongan aslinya berupa ijazah harus ditunjukkan. Yang mana untuk menegaskan bahwa orang yang mengatakan tidak asli itu bohong. Tapi tak nampaknya di drop. Oleh sebab itu kami, khususnya tim kami, ya kan, itu menduga ini nampaknya ke depan bukan masalah ijazah yang akan dimajukan, tapi masalah pasal-pasal yang di luar ijazah itu. Ya, di antaranya kita lihat dari SPDP yang tidak jelas, yang mana delik aduan, ya kan, digabung dengan pidana umum yang tidak ada hubungan. Kalau delik aduan itu kan subjektivitas dari pengadu seharusnya. Tapi katanya di pengembangan. Apa kewenangan polisi mengembangkan satu delik aduan? Ya kan? Bahkan Jokowi mengatakan saya tidak melaporkan yang lain. Saya masalah YouTuber itu saya tidak melaporkan. Bahkan terus siapa? Kok tiba-tiba muncul nama-nama itu? Oleh sebab itu Kompolnas nampaknya tertarik sehingga menjadwalkan ulang untuk ada pertemuan dengan semua yang terlapor di situ, dan kami sepakati ini dalam waktu dekat ini.
Saya pikir hanya begitu, ya kan. Yang jelas Kompolnas tidak tahu menahu, ya kan, bahwa ada jawaban yang mengatakan bahwa penghentian penyelidikan menurut surat itu ya, penghentian penyelidikan itu sudah sesuai aturan yang berlaku. Yang kami heran, aturan yang mana yang dimaksud? Karena di aturan semua dilanggar kok yang berlaku. Tapi yang argumentasi yang di surat itu dinyatakan bahwa itu berbicara masalah barang bukti. Padahal barang bukti itu adanya kalau sudah di persidangan. Kita gelar perkara khusus itu sebenarnya untuk menguji apakah pemeriksaan laboratorium itu sesuai atau tidak. Itu sebenarnya dengan ketentuan yang ada, bukan masalah barang bukti. Terima kasih. Ya. Mungkin dilanjutkan oleh Ibu Tika. Nanti bisa ditambahin lagi ya Pak? Boleh. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari Pak Abdullah Al-Katiri dan kawan-kawan selaku kuasa hukum saya, Dr. Tifa. Jadi kami sudah 2 kali mengirimkan surat kepada Kompolnas sebagai pihak yang independen dan memiliki tupoksi untuk mengawasi kinerja dari kepolisian. Dan setelah 2 kali kami bersurat, alhamdulillah hari ini Selasa 5 Agustus 2025 kami diterima oleh komisioner bahkan oleh ketuanya, dan kami bisa memaparkan apa yang menjadi keberatan-keberatan dan keluhan kami. Karena Kompolnas ini, Komisi Polisi Nasional, dibentuk oleh Presiden untuk memang salah satunya selain mengawasi kinerja dari kepolisian, juga menerima aduan atau keberatan-keberatan dari masyarakat. Maka itulah kami menggunakan hak kami sebagai warga negara untuk salah satunya adalah meminta agar Kompolnas melakukan pengawasan langsung terhadap proses hukum yang sedang berjalan yang kami alami baik di Barreskrim maupun di Polda Metro Jaya. Dan kemudian Kompolnas sebagai salah satu komponen yang hadir pada gelar perkara khusus yang diadakan oleh Barreskrim tanggal 9 Juli 2025 yang lalu dihadirkan sebagai pihak independen untuk memastikan objektivitas, akuntabilitas, dan profesionalitas dari pihak kepolisian dalam hal ini. Dan kemudian disitulah kami juga menyampaikan karena saya pada acara gelar perkara khusus tanggal 9 Juli 2025 dihadirkan oleh TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, yang menyampaikan dumas atau aduan masyarakat kepada Barreskrim sebagai saksi ahli, saksi sekaligus saksi ahli. Dan kemudian pada waktu itu saya juga kemudian terkejut karena apa yang kami paparkan tidak digunakan oleh Barreskrim di dalam surat penghentian penyidikan, ya, karena kami menyampaikan data-data primer, sedangkan yang disampaikan adalah data-data sekunder. Jadi di situ kami merasakan bahwa ada hal-hal yang tidak bersifat adil, sehingga kami mengharapkan agar Kompolnas dalam hal ini akan bisa memberikan masukan kepada pihak kepolisian. Kemudian kami juga ya memiliki jelas kebebasan akademik dan hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia untuk yang terlindungi jelas oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, juga oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 nomor 14 serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana kami adalah sebagai sivitas akademika, di mana sebagai akademisi saya bekerja berdasarkan kajian ilmiah dan standar etika profesi. Namun dalam perkara ini justru saya dikriminalisasi. Instrumen hukum digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membungkam apa yang sebetulnya menjadi domain dari ilmiah yang sekarang ini sedang kami jalankan. Kami dianggap mengkritik, kemudian melakukan pencemaran nama baik dan sesungguhnya, dan beberapa pasal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Jadi alhamdulillah, sebagaimana juga yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum kami, bahwa Kompolnas selain tidak sekedar menerima kami dengan baik, tapi juga memberikan respon yang sangat positif, dan mereka juga menginginkan mendapatkan keterangan-keterangan tambahan dari 11 terlapor lainnya yang tentu saja
mereka sebaiknya menggunakan hak mereka untuk juga berdiskusi bersama para komisioner dari Kompolnas. Dan direncanakan dalam waktu dekat kami akan bersama-sama 12 terlapor beserta dengan para kuasa hukumnya untuk melakukan diskusi dengan sangat terbuka sebagaimana yang hari ini saya rasakan demikian terhadap para komisioner Kompolnas. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman seluruh Indonesia mendapatkan update dari kami bahwa kami terus bergerak untuk memperjuangkan tidak hanya kebenaran tapi juga keadilan. Keadilan dan kebenaran yang sangat diperlukan bagi masyarakat untuk tegaknya penjelasan secara ilmiah maupun secara hukum terhadap kasus dugaan ijazah palsu yang sudah bertahun-tahun ini ya, 11 tahun ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi rakyat Indonesia. Juga Bareskrim sendiri di dalam gelar perkara khusus Karo Wasisdik pun mengatakan bahwa soal ijazah palsu ini bukan hanya sekedar isu kecil, bukan hanya sekedar masalah parsial, tetapi menjadi sebuah isu nasional. Dan untuk diketahui, sekali lagi saya juga terus sampaikan bahwa isu tentang dugaan ijazah palsu ini sudah menjadi isu internasional. Karena ada beberapa negara, beberapa lembaga internasional yang sudah memberikan respons dan perhatian terhadap isu ini. Jadi mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto beserta segenap jajarannya dan segenap rakyat Indonesia, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air bisa mengikuti sebuah perjuangan yang kami lakukan dari hari ke hari untuk menuntaskan masalah dugaan ijazah palsu ini dengan cara yang sangat terhormat, dengan cara ilmiah, dengan cara hukum untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita